Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Hayatan tayyibah wa ihtiraman hasanah, kita hormati, kami banggakan Yayasan Masjid Taqwa pada kami Aidil Hadari SD. Bapak ibu-ibu jamaah salat subuh, insyaallah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita mempersembahkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada dengan rahmat, izin, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, seluruh pagi hari ini kita masih dapat menjalankan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian amaliyah subuh kita diterima diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita, pada kita, suri tauladan kita, qudwah kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Kita berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kelak di yaumul qiyamah nanti kita mendapatkan syafaat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Bapak Ibu sekalian rahmatullah, apa yang kami sampaikan menyambung materi kita, kita melanjutkan materi tentang keutamaan menyedikitkan makan, minum dan menganggur. Jadi kita ni Bapak Ibu sekalian rahmatullah, memang makan itu penting, ya. Makan, minum itu penting, itu tidak wajib. Karena itu menjadi suatu nutrisi buat badan kita untuk menjalankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, hadis yang pertama, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasatun turisu qaswatal qalbi, hubbun naumi wa hubbur rahati wa hubbul akli. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadi hubbu itu cinta gitu, dia senang cinta, galaknya gitu. Tiga hal yang dapat menyebabkan kerasnya hati. Tiga hal yang dapat menyebabkan kerasnya hati. Di sini disebutkan turisu qaswatul qalbi. Yang pertama hubbun naumi. Nih. Yang pertama itu senang tidur, tidur. Wa hubbur rahati, senang menganggur, ya. Wa hubbul akli, dan senang makan gitu ya. Bapak Ibu sekalian rahmatullah Subhanahu wa taala, maka kita itu galak dengar nyanyi kan, ini gitu obat hati deh, ya tombo hati ono limo itu kan. Ada lagi bahasa Indonesia tuh tambah artinya obat hati, Pak. Biar obat hati tidak keras gitu tuh ya. Selain daripada yang ini masih kita tuh supaya menyedikitkan makan, ya boleh makan apa yang nak gitu tuh makan. Bahkan ada tidak sedikit untuk kita berpesan sama kita, kalau kau ada duit jangan sayang dengan duit kau, karena apa nak pengen kau nak makan belilah. Juga ada yang model itu, Pak. Cuma artinya gitu tuh ya jangan terlalu banyaknya makan. Pun kamu nyingok iya aku gemuk, nak usah banyak makan pula aja. Tidak cek itu juga. Rentok pula lah, misalnya mungkin tak boleh banyak makan, ya pada besar lewat makan, ya Allah, gitu tuh. Senang Mbak pikiran senang itu, Bu, mempengaruhi keadaan fisik, keadaan pikiran, Bu. Ya, nak duit banyak, ya, tapi kalau pikirannya ruwet, ya, tidak ngeplong, gitu tuh, pikirannya tidak ngeplong, ya Allah, nah sudah Bu. Makannya direbus terus gitu. Cuma kalau udah ganti duit tapi pikiran senang, ya Allah, alhamdulillah, ya. Nah di sini tiga hal yang dapat menyebabkan kerasnya hati itu dulu kata keras ini sama no. Keras ini terkadang satu bisa disebabkan mudah tersinggung, bisa tidak mampu senang kalau anak marah pula bisa, ya. Keras hati. Tidak gampang menerima kebenaran. Dulu di zamannya Nabi Muhammad SAW itu kita kenal namanya Umar bin Khattab, Pak.
Umar bin Khattab ini seorang yang perkasa, gagah, keras wongnya, tapi dia gampang menerima kebenaran. Jadi dia tatkala dulu ini belum masuk Islam, ini nomor wong yang paling ditakuti kalau Umar bin Khattab ini tidak ganggu perjuangannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu berdoa, bermunajat sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, masukkanlah dua Umar ke dalam agamaku. Umar ini termasuklah Abu Jahal itu, Pak. Namanya asli itu Ammar bin Habib bin Asam. Yang kedua, Umar itu Ibnu Khattab. Itu wong iko ini kalau masuk Islam galau-galau sudah aman ini. Cuma yang didengar doa Nabi Muhammad SAW itu Umar bin Khattab. Makanya kalau kita duduk ulama tidak boleh duduknya kayak ini nih, Pak. Nah ini nganggu turunnya hidayah. Abu Jahal itu duduknya model itu pas ngenggung main. Nah, Abu Jahal itu, sedangkan Umar bin Khattab ya di sejarah dijelaskan kalau kita sering baca sirah-sirah itu ya, itu duduknya seperti kita ini lah. Meminta adanya tatkala waktu itu Umar bin Khattab tahu adiknya masuk Islam, Fatimah adiknya masuk Islam, Umar luar biasa, Pak. Didatangi rumahnya Fatimah, lagi kumpul sedang lagi baca Quran. Dogo Fatimah. Nah, ini sama kakak aku ini, bahaya ya. Sama lakinya atau sama kawannya orang tiga, lagi baca Quran. Disingkirkan mushaf dalam bentuk mushaf itu kan, dalam bentuk kita tuh lembaran belum sekarang ini ya Pak, kita lemaknya dulu Bapak. Quran itu aslinya itu ya tidak katik titik, tidak katik garis Pak. Mungkin ya ada titik ba, arji gitu kan, ada titik seperti itu. Tapi kalau garis-garis itu belum ada Pak. Pening maconya gitu. Ya kita ada garis seperti pening maconya. Ya kan? Ini ada kulu. Ciburunya kulu terus kelir kulu aja. Lepas ya. Itu digari oleh Umar bin Khattab. Apa dia kagak tahu Fatimah? Benar. Aku dengar kau masuk Islam. Ya si Fatimah ini karena ngerasa dah masuk Islam perjuangannya bersama Nabi Muhammad SAW tidak pernah kita masuk apa. Jadi kita sekarang mainnya hari. Jadi gitu mainnya hari yang kita disuruh keluar dari agama Islam. Ada gitu. Biarkanlah kita mati berkalang tanah. Yang penting iman tertanam di dalam hati Pak. Oh, pejuang-pejuang kita dulu Pak, di zaman Belanda dulu disuruh melepaskan agama, enggak ada, lebih baik mati mereka itu syahid. Isyariman maupun syahidan. Itu pejuang-pejuang dulu, pejuang-pejuang itu motonya seperti itu. Isyariman maupun syahidan. Hidup mulia atau mati syahid. Itu ya. Jadi disingkirnya mushaf itu ngomong, "Ya enggak, aku masuk Islam. Aku percaya kalau Muhammad itu adalah utusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala." Percaya, jadi masuk Islam. Ada dipukulnya lakinya, dipukulnya. Ya udah Umar bin Khattab jagoan, preman. Mana nak berani dengan ini? Akhirnya apa? Keras itu Pak. Bunyinya keras, tapi tatkala Fatimah dibaca surah Toha, gitu. Dibaca terus, akhirnya tergugah. Coba apa yang kau baca? Aku boleh tak men? Uji Fatimah kalau kau nak melak baca ini, kau duduk dulu, bersihkan dulu kau. Akhirnya galak Pak. Sudah dari situ jika cerita langsung lagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masuk Islam, senang Nabi Muhammad Sallallahu. Seorang wajah saya tidak mau berkata Rasulullah apa dakwanya sembunyi-sembunyi? Tidak usah lagi sembunyi-sembunyi. Dakwalah terang-terangan. Ada aku. Maka Khattab ini hebat besok ya. Jadi senang tidur, keras hati, tidur terus ya. Dikit-dikit tidur, ya. Habis makan tidur. Ya. Dengan ceramah tidur. Ya, tidak apa-apa. Mengantuk, baik tak apa-apa. Ya kalau mereka udah pulang puasa dah.
Oh, Ustaz itu di dalam hadis Nabi dikatakan, puasa itu tidurnya ibadah, ya tidur terus, gitu lah. Tambah jadi, gitu. Ini ngeraskan hati ngapa? Tak kate fungsi daripada fisik kita, apa berzikir kita tidur ni kan ya kalau Nabi beda pak tidurnya dengan kita. Nabi itu tidur, artinya tak tidur, dan kita ni tidur kalau atau tidur hati terjam begitu. Gitu ya. Itu kan rasa hati. Ya, jadi tidur ni banyak hari, banyak-banyaklah berzikir. Ya, supaya tidak keras hati kita. Makanya kalau kita ada cerita mohon maaf dan batin Bapak Ibu sekalian rahmatullah di daerah kami 13 Hulu itu, karena dia ini tidur siang Pak, dibangunkan oleh uang bawa anaknya ini ditangani budak. Karena ya biasanya juga nak tidur, itulah bangun tidur gelagapan. Tidak tahu mencerna ya, kalau mau tidur tu kan Pak, itu ngumpulkan napas dulu, nyawa dulu kan. Duduk dulu, ngumpulkan nyawa dulu, ada mencerna dulu apa yang dia omong. Kita amat lagi tidur, dia bangun kembali bangun rumah kita gini kita, Pak bangun. Apa dia? Mau itu ngumpulkan nyawa dulu. Makanya kalau kita bangun subuh kan sering kami sampaikan, kalau kita bangun subuh bangun tidur sudah tidur itu, tapi kalau kita bangun itu jangan langsung tegak, duduk dulu, baca doa dulu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Tambahin lagi la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Faghfirli. Ini kan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Baru bangun kita. Duduk dulu, jangan sebentar. Diajarin gitu kalau dari segi kesehatan cara bangunnya sama juga diajarin dulu gitu. Yo seluruhnya itu ngandung supaya walaupun badan kamu mau kalau nyuruh kesehatan Pak. Ya, alhamdulillah aku lagi ngeri juga kalau diabetes ini Pak Bro. Datang di deteksi kemarin 111, alhamdulillah masih normal Pak. Yo. Kolesterol aku cek juga 159, itu yang tidak tahu lah tinggi 159. Oh di dokter itu ibu tidak Pak, ini normal Pak 159, tingginya di atas 200, alhamdulillah gitu. Normal kan loh Pak, yang tidak normal ini kantong kadang Pak ya. Masya Allah ya. Alhamdulillah normal kan loh gitu nih. Keponakan kami kemarin itu gara-gara darahnya tinggi Pak, gula darahnya tinggi dari 500 Pak. Sering tak dikontrol, sering tak dicek up ya. Penyakit yang lain masuk kan loh, lambung masuk kan loh, kalau sakit itu usus naik ke paru-paru. Usus naik ke paru-paru Pak, itu dioperasi di rumah sakit itu ternyata tidak memungkinkan operasinya, 4 hari Pak laju meninggal. Sama umurnya dengan kami 40-an Pak. La ilaha illallah. Dari situlah ya Allah, harga kesehatan itu mahal. Untuk beribadah kalau kita sakit, tidak sempurna ibadah kita Pak. Allahu Akbar. Sambil duduk pula Allahu Akbar. Sambil nangis-nangis itu ya Allah. Juara nyawa aku dicabut. Itu sempurna kalau gitu. Coba kalau kita sehat Allahu Akbar. Kami baru sembuh juga Pak dari batuk, 2 minggu batuk tak sembuh. Ya Allah gitu. Mau rumah 3 minggu, 2 minggu ya gitu batuk. Batuk Pak Saro. Kau ngomong lagi Saro. Ya Allah. Aku kesehatan mahal. Makanya kata Rasulullah SAW, jago sehatmu sebelum datang sakitmu. Mas bagi sehat ini lah tak gencar-gencar yang ini ibadah. Oh masjid, yo 5 waktu masjid, masjid takwa amin terus alhamdulillah. Maghrib terdengar bacaan Asmaul Husna, subuh terdengar bacaan Asmaul Husna, senangnya Pak. Inilah yang disenangi oleh Allah dari bocor sana nyingolah. Ngagungkan nama-nama kebesaran dia. Aman ada mau ngomong ya, aku juga baca dah. Tak usah dengarin terus kebayang, aku seneng nih yang serius. Apalagi yang macam-macamnya muda kan kapan lagi? Yang kalau berteriak nyanyi terus sudah muda, itu orang macamnya semua Husna. Bagus ini kan. Iya berjanji kan diajari sebagai. Ada lagi nak warisi berjanji yang tua-tua kalau mati tua siapa lagi? Ya, senang itu, senang menganggur. Wa hubbu rahati, senang nganggur. Ya. Pengen ada duit tapi nak galak. Ya Allah. Ya, namanya handphonean kami Pak baru tamat sekolah, baru tamat. Iyalah ada tamat sekolah, kuliah segala macam gitu kan. Ya dan dari kami ini saro Pak rupanya. Nah ini kalau kita sudah berusaha sekuat tenaga mencari ya. Namanya muda sekolah kan. Sama zaman kita dulu Pak, kami itu pasti yang halal kan.
Anak ingat dulunya, baru-baru jadi dulu. Kuliah belum, Pak. Baru jadi baru keluar ni lah kuliah ni, Pak. Ya. Dia beda hati nak kuliah mana dulu. Mana tu? Mana nak kuliah dulu? Ya, yang penting halal. Melo tukang las, ya, melo pasar 16 seller muli, Pak. Yang penting halal, yang penting solat jangan tinggal. Itu dulu kaca itu, Pak. Abang bapak ini ingat pundak aku ni, Pak. Oh, ini galau, ketung galau, Pak. Pak semikul. Iya bukan semikul itu di pasar 16 seller. Tidak ada malu, Pak. Tidak. Halal. Nyari duit, nyari rezeki itu halal. Ya, melo apa bae ayo lah curi gitu. Ayo diajak kawan bae main payo gitu. Galak kau naik mobil galak aja tu kan lah aja gitu. Yang halal. Cuma waktu melo ekspedisi, Pak, ya namanya ekspedisi ni kan galak jahil, Pak. Galak malingi barang dia macam mobil itu nak. Ya aja aku kawan-kawan dia, payo jauh usah gitu. Biasa berhenti, Pak, aku Pak iyo. Kita kebet gitu aja dah. Ya Allah, Masya Allah, ya. Senang nganggur. Jadi kalau gitu, Masya Allah, apalagi punya anak, punya bini, nyantai-nyantai, duit tak ganda, segala macam tak ganda, duit nak dari mana? Jangan main di sekolah kalau mahal. Nih, sekolah mahal. Nah, kakek, ya. Sekolah katanya ada bantuan, yang menjadi. Ya, menjadi kakek atau gratis kalau. Yang zona-zona ni kakek, nak hilang pun, kakek zona-zona lagi. Ya, mudah-mudahan baik ya. Setiap program-program calon-calon itu apa itu sekalian rahmat Allah. Kami berpesan juga dari sini berpesan, apapun pilihan kita jangan pelago. Pilihlah apa gitu tu? Berdasarkan hati nurani kita pilihlah. Tengok kan visi dan misinya tu nak. Tengok. Jadi usah apa pilihnya? Agak kamu WA wae. Agak ujung kampanye pula, boleh pula ujung kampanye pula. Kasih tahu ya. Masya Allah, tabarakallah. Ya, nganggur. Nganggur. Dia aja mau habis tak galak. Aja payah melo tak galak. Aja melo tak galak. Oh ya Allah. Dari bila susah itu tak galak pula. Wa hubbul akli. Nah ini. Dan senang makan terus. Kami waktu kecil dulu Bapak Ibu rahmat Allah. Aku pikir-pikir benar juga. Untuk kami pesan kalau kau nak haji jangan makan dulu, hati-hati kau tertutup. Jangan makan dulu, Ji. Balik ngaji baru makan. Lapar kan pagi-pagi butuh. Kami ngaji kan sehari 3 kali, Pak. Saya minum obat. Jam 6:30 ngaji, siang jam 2 yo ngaji, habis maghrib yo ngaji. Mendak baca ngaji terlalu, Pak. Seminggu 3 kali. Jadi sebelum ngaji itu sarapan dulu kan, harus sarapan dulu. Ini tak boleh minum banyu putih, sudah. Minum banyu putih pergilah kau ngaji, insyaallah kuat kau. Ngapa tak boleh makan dulu? Kata-kata tertutup hati kau. Nah, begitu. Yang lupanya yang tak boleh banyak makannya. Malas kakek. Malas banyak makan bukan mana? Kalau kita puasa kan banyak makan bukan malas. Kata seler gitu kan. Nak tegak nak ibadah dosa kakek dulu, kakek ujungnya lewat lepas lah nak isak kejar-kejar. Nah dengan lagi isak lagi begitu aja Allah Akbar. Ya malas tadi banyak makan, boleh ya makan apa namanya makan. Apalagi orang galak ngemil kan, galak ngemil Pak, makanya kamu hobi ngemil. Baik, selanjutnya Allah sallallahu alaihi wasallam, man syabi'a fid dunya jaa'a yaumal qiyamah wa man jaa'a fid dunya syabi'a yaumal qiyamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang kenyang di dunia maka dia lapar pada hari kiamat. Maksudnya apa? Artinya ya barang siapa yang kenyang di dunia, artinya dia makan aja ke dewek, diri dia dewek dengan orang lain. Yang juga lain datang budak dia juganya berbagai macam dah dia juganya dia dewek lapar kenyang dia dewek. Ada kawan kita sawo misalnya dia makan kenyang-kenyangnya dengan juga lagi. Ya Allah ya. Dan barang siapa yang lapar di dunia maka dia kenyang pada kiamat. Nah, dan barang siapa yang lapar di dunia maka dia kenyang pada kiamat, maka seadanya sering-sering banyak puasa. Melaparkan perut. Ini salah satu tanda obat hati, Pak. Banyak-banyak puasa, banyak-banyak kosongkan perut. Senin Kemis. Puasa Nabi Daud itu hari ini puasa, besok Ida. Atau Ayyamul Bid 12, 14, 15.
Ayyamul bid itu bagus juga Pak, 13, 14, 15 ya. Hari-hari tertentu misalnya hari Arafah ya. Kalau mau pingin dulu Bapak Ibu sekalian rahmatullah, ini kan sering berpuasa Pak. Sering berpuasa, kita itu meriyadhah. Meriyadhah itu melatih hati dia, jiwa dia itu supaya bersih. Dengan cara apa? Dengan cara berpuasa inilah tirakat dulu. Puasa Pak dia Pak. Oh, puasa ya Allah. Gitu deh. Aja kita amat puasa misalnya puasa sebulan penuh, jadi kita menentukan bulan Ramadan. Nah, wallahu a'lam bishawab gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, barang siapa yang kenyang di dunia, maka dia lapar pada hari kiamat, dan barang siapa yang lapar di dunia, maka dia kenyang pada hari kiamat. Artinya dia lapar ikhlas dulu, sering ibadah sama Allah. Ini kan ketiganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau masuk surga Bapak, mudah-mudahan kita semua dimasukkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, bareng-bareng kita masuk surga. Nah, Ustaz, ketemu lagi gitu. Alhamdulillah. Ya. Itu nih pengennya doa Bapak masuk surga. Kalau kita juga gambaran surga itu Bapak Ibu sekalian rahmatullah. Kalau kita lah masuk surga, apa yang kita pengen kena doa di sana Pak? Kalau kita bayangkan surga, tapi tatkala kita bayangkan neraka ya Allah. Nah, zaman kalau misalnya amalnya seimbang, ada pulangnya beranjak, kalau kawan beranjak, atau kawan beranjak. Nih, kalau amalnya seimbang, misalnya, atau amalnya seimbang, pas ditimbang itu, beratnya sama, amal jahatnya sama, amal baiknya sama. Nah, ini kata di dalam Al-Quran surah Al-A'raf itu ditempatkan di satu tempat namanya Al-A'raf, tengah-tengah. Maka kalau dia nyingok penduduk surga itu dia berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia berdoa sama Allah Subhanahu wa taala kepengen dimasukkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena dia mendengar cerita-cerita orang disiksa di neraka, ya Allah, aku jangan dimasukkan dengan orang yang bersama itu, orang-orang yang zalim dan mencela itu. Nah, ya, ada Pak rupanya Al-Araf. Kayak kita bahas secara detail ya. Mungkin kalau guru-guru kita yang lain, apa Pak Zuri, apa Pak Yamin gini. Kami menyampaikan sedikit ya Pak ini bukan bahasan tapi ini Pak. Ya, di gambaran kita. Nah, jadi kalau metode ini lemak model metode jangan kalau baca gitu ya. Kalau baca gitunya harus yang lebih berat amal baik timbangannya ya, di timbangan banyak amal baiknya. Nah, ya Allah, masya Allah, tabarakallah ya. Baik, lanjut. Qala sallallahu alaihi wasallam, man akala faqad faqa shib'i faqad akala al-harami. Barang siapa yang makan melebihi kenyang, maka dia benar-benar haram. Ya, maksudnya di sini Bapak Ibu sekalian rahmatullah, ya melebihi batas apa yang harus dimakan. Artinya kepengen dia itu supaya makannya lemak, dia nak melakukan hal-hal yang memang melanggar aturan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang dia dapat dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak haram. Ya, banyak hal-hal yang dilakukan tak sesuai dengan syarat, dengan syariat Islam. Misalnya korupsi, kan itu kan untuk supaya dijingok kehidupan hebat, ya, ada mobil segala apa kalau, nah gitu deh. Jadi di TV itu caknya banyak terkepet ini saya baru-baru ini. Mudah-mudahan baik ya. Kita berharap berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pemimpin yang ada saat ini memang pemimpin yang kita harapkan betul-betul sayang sama kita, ada turut perintah-perintah Allah dan Rasulnya, amin ya. Ya, jadi kalau kita misalnya pengen makan yang lemak, yang apa segala macam, lakukan cara yang tidak bagus, ya haram hukumnya. Apalagi, ya masya Allah, tabarakallah ya. Dunia model ini Bapak Ibu sekalian rahmatullah ya. Jadi siapapun kita, apapun masa lalu kita, kami sering sampaikan, apapun kita, apapun masa lalu kita, nah, kita jangan terbawa kemudian itu cepat ganjang balik, balik sama Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wasari'u, bersegeralah kalian ya. Itu ganjang-ganjanglah balik sama Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, lanjut. Qala sallallahu alaihi wasallam, ahyu qulubakum
biqillati dhahkika wa qillati shib'i wa tahiruka bil haqqi safa wa tariqu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hidupkanlah hati kalian dengan menyedikitkan tertawa. Nah, menyedikitkan tertawa, bukan tidak boleh tertawa, menyedikitkan tertawa. Karena termasuk tertawa ini bisa mengeraskan hati juga. Jadi kalau misalnya tertawa jangan terbahak, oh itu kadang tidak boleh gitu ya. Bahkan kalau kita tertawa kata Nabi itu ditutup, ya, ditutup, apa namanya mulutnya, ya, ya. Dengan menyedikit tertawa dan kenyang, artinya ya banyak-banyak gitu supaya melatih kosong perut kita. Dan sucikanlah hati kalian dengan rasa lapar. Dengan rasa lapar, banyak-banyak puasa sunnah. Apa Nabi itu Bapak Ibu Saudara, apa yang di dalam Nabi itu Bapak di rumahnya itu pada kate harta apapun. Atau gandum kadang langsung disedekahkannya, diunjuknya makan dengan uang yang membutuhkan. Nah, kita ni ya, kadang ya Allah. Baik, maka hati itu akan menjadi jernih dan lunak. Jernih dan lunak. Berfikirnya ke arah yang lebih positif, lunak, gampang menerima kebenaran apa yang disampaikan siapapun orang menyampaikannya. Kalau itu mengandung unsur kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya, memang pacak dipakai, diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat, ya itu dipakai. Jadi lunak, jernih dan lunak. Jernih, berpikirnya jernih, ya, tidak gampang terbawa emosi. Dengan anak-anak memuliakan anak-anak, dengan istri memuliakan istrinya, pun istrinya memuliakan suaminya, anak-anak sangat menghormati, patuh sama-sama orang tuanya. Ini Bapak Ibu sekalian rahmati Allah. Ada dalam satu keluarga, aku ingat pernah mampir daerah di Golosi diundang kawan. Ini Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, hebatnya luar biasa Bapak Ibu keluarga ini. Jadi puasa serentak dalam keluarga itu, puasa Senin Kemis dan lepas Pak. Senin Kemis luar biasa. Hari Jumat dia keluarga itu rajin rutin ya tunjuk sedekah semua. Tiap Jumat, setiap subuh, walaupun kecil dimasukkan gitu. Apapun yang kita masuk ini amalan mereka. Karena kawan dengan kita yo dia ngomong. Bukan minta alam bukan. Ini ngajarkan anak sama keluarga. Modelnya inilah katanya. Hidup cuy, walaupun hidupnya kayu tidak, yang penting cukup aja dia. Ayolah, yang penting cukup. Ada mobil cukup, duitnya beli mobil, gitu kan. Ada motor ya duitnya cukup beli motor. Ada nak pengen umrah ya cukup duitnya untuk umrah. Ya, itu cukup kan di bener. Cukup apa yang kita main apa yang kita cukup duitnya. Coba kalau kita bayar sesuatu itu di toko kurang, kan tempe uang. Ya, masya Allah, luar biasa. Jadi kadang iri gitu tuh Pak, dengan keluarga yang modelnya itu tuh Pak. Terus terang Pak, iri dalam hal kebaikan boleh Pak. Wow, itu bagusnya ibadatnya, ngajinya bagusnya, iri kita pengen cabut itu boleh Pak. Yang tidak boleh ini kadang iri yang satu yang tidak boleh itu tidak bagus si anu beli mobil atau iri gitu kan. Iri menimbulkan kita tuh hal yang tidak senang mendengar dia. Kadang kita iri kita tuh hasad ini supaya nikmat yang ada dalam diri wong itu pacak hilang. Jahatik. Ada bersyukur kita, syukurlah, matilah berancang aja. Kadang model kayak itu lah kita ni, masya Allah. Nah, galak-galak, belakangan buldo aja kita ya Allah, insya Allah tabarakallah. Baik. Jam berapa? Sudah 30 menit belum? Qala sallallahu alaihi wasallam aqrabukum minni yaumal qiyamati aktsarukum ju'an wa tafakkuran. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang paling dekat kepadaku dari kamu semua pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak lapar dan berpikir dari kamu semua. Ini artinya yang banyak-banyak ibadah. Kata Rasul yang paling dekat kepada aku di hari kiamat nanti adalah termasuklah galak nyantuni anak yatim. Yang seperti inilah sifat-sifatnya model itu Pak.
adalah orang yang lebih banyak lapar. Artinya lapar ini menahan nafsu segala macam lapar. Lapar mata, lapar perbuatan dari hal-hal yang tidak benar untuk dilakukan. Lapar perut untuk senantiasa makan supaya nafsunya terkontrol. Masya Allah. Ya. Yang paling dekat kepadaku dari kami semua pada hari kiamat adalah orang yang lebih banyak lapar dan berfikir dari kami semua. Dan berfikir ini bertafakur. Itulah ibadah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang kita itu merenung, Pak. Pernah tak kita merenung? Kadang habis sholat, habis ngaji kita merenung berfikir. Apanya kita tuh berfikir tuh merenungi ayat-ayat Allah. Oh ya Allah, oh ya Allah. Jadi kita tetap bukaan gitu, berfikir ya. Ya bukan berpikir terus ibadat tak kalah, pikir. Artinya berpikir ini bukannya menghayal. Ada kita kan menghayal sesuatu hal yang tidak pasti. Oh seandainya, nah seandainya itu jangan lagi. Seandainya aku banyak duit, seandainya aku ini tak usah lah seandainya itu andai kata, andainya. Itu kan usaha gitu dah hati itu seandainya aku baca ngaji dah kalah. Kadang kamu itu saya itu. Seandainya aku canggung itu sholat lagi, ya kita sholat, tegak kan? Seandainya. Nah, ya Allah, ya boleh. Kalau kita nurutkan uang tak pun, cuma kita melakukan. Tapi kita, ya Allah, seandainya aku baca nurutkan gawe Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kita gawe kenapa dikit-dikit? Cuma nak baca nak langsung galau-galau berdepung ya Nabi tu, Bapak Ibu Saudara Rahmatullah tidurnya sedikit. Itu aja dikit-dikit tidur, dia kan makannya sedikit, dia dikit-dikit makan, itu kan itu Nabi itu. Dan kita nurutkan Nabi itu ya Allah sedikit-dikit sedekah, dikit-dikit nolong orang. Nah ini Nabi itu. Dikit-dikit doakan wah. Tidak pernah Nabi itu ini didoakan wong terus ya. Minta doa didoakan yo ya. Masya Allah. Baik. Lanjut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man kasara ta'amuhu kasura 'adabuhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa yang banyak makannya maka dia banyak siksanya. Nah, makan terus tapi ibadat tak galak ya contoh Pak. Ya, tapi di dunia ini urusannya bukan urusan perut baik. Urusan perut ini urusan untuk menunjang itu supaya ibadat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi kalau kita bisa urusan perut terus yang kita cari supaya kita kenyang segala macam apa, ya ibadat tak galak ingat bermegah-megah terus ya. Memang banyak. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala takasur tadi bermegah-megah kalian telah melalaikan kalian dari apa yang seharusnya menjadi seorang petugas hamba. Dia mengabdi sama Allah, ibadat sama Allah. Ini dah nyangkut perut tapi ibadat tak galak, maka hati pengen masuk surga kali. Kerok ini Bapak Ibu Saudara rahmatullah ya. Ya, Masya Allah tabarakallah. Baik lanjut Allah sallallahu alaihi wasallam. La sihhata ma'a kasratin naumi wa la sihhata ma'a kasratil akli wa la shifa'a biharamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kesehatan tidak dapat sempurna dengan banyaknya tidur dan makan. Nah, banyak tidur, banyak makan, banyak penyakit, Pak. Penyakit itu sumbernya ya dari perut inilah. Ya, tidur, makan, tidak banyak gerak, tidur tidak banyak gerak. Apa namanya saraf-saraf hati kalau peredaran darah tidak normal, ya kan? Itu. Dan obat tidak dapat diperoleh dengan perkara haram, ya jelas. Obat apa perkara haram ini? Ya maksudnya itu Bapak Ibu Saudara rahmatullah, nyari duit, nyari baju, beli apa segala macam dengan duit yang halal, bukan duit yang haram. Ya, makanya kita cari harta walaupun dikit, kita itu berkah. Makanya kadang ada bertanya sama kita, sama keluarga yang lain itu. Berapa nian hasil kamu berapa hasil jadi kita perlu banyak jadi yang penting berkah ya sepiro Pak gaji guru sekolah Pak honor belum berapa persen gaji jadi gitu kan iyalah guru gaji berapa ceramah kadang tidak ini kan tidak mungkin setiap hari ceramah terus itu kan diundang mau ceramah terus tidak mungkin itu Pak kadang tidak yang galak Pak yaudah sudah ini ada kita misalnya ya kan gawe kita ngajar ya kan, sekolah, ngajar ngaji ya, ngajar privat atau yang enggak privat, ayo privat gitu tidak. Jadi seberapa saja, yang penting berkah ini lah Pak. Apalagi rezekinya banyak berkah, nah ini lebat lagi lebih luar biasa lagi. Maka kalau itu rezekinya dikit tapi berkah itu luar biasa Pak, nikmatnya hebatnya.
ngerasa duit itu kadang kita belanja gitu, ya Allah nikmat betul, tidak masuk ke lama. Ya. Ada duit di sana kita gaji ya dari ngajar itu, ya Allah kerja keras kita, Pak. Ya, yang kita amalkan ini amal dari apa yang ilmu kita dapat. Oh itu luar biasa, masya Allah. Ada nggak kawan pulau tinggal nih katanya. Ceramah tu coba lah, uang unjuk amplop tu jangan tu terima ya lah amplop tidak tu terima isinya yang bumbek tadi. Itu tengah. Kamu ya Allah, kawan saya tak punya kawan itu lah tak ada bumbek amplop isinya tak bumbek. Masya Allah, tabarakallah ya. Baik lanjut terakhir ya. Sudah 30 menit saya kan? Lewat pula. Qala sallallahu alaihi wasallam as-subhatu tamna'ur rizqi. Nah, ini Nabi SAW tertidur di pagi hari dapat menolak kedatangan rezeki. Jadi makanya dalam sabda hadis Nabi Muhammad yang lain, habis subuh jangan tidur. Walaupun kita tak ngaji, Pak. Walaupun ya, tak ngaji gawe ke sesuatu hal yang lain. Nyiram kembang kayak di luar kayak jalan pagi kayak segala macam kayak jangan tidur. Ngantui. Ya kalau ngantuk tetap jangan dipaksa kan, jangan tidur. Dia mungkin cuma kadang aku kalau ini juga mikir dulu aku teringat lah kalau bangun sahur dulu nyuruh tua sudah sahur lah dulu habis sholat subuh tidur lagi. Nah ternyata tak boleh Pak rupanya. Ternyata tak boleh. Ya sampai maka kita diajarkan oleh Rasulullah SAW mendapat dalam hadis ini sampai waktu isyraq. Waktu isyraq kalau baca sampai waktu duha. Dari isyraq sampai ke waktu duha. Jangan tidur ya, kalaupun kita dapat ya bagusnya diisi dengan kegiatan-kegiatan yang menambah rohani kita, ngaji, zikir itu ya. Ya berbaca ta'lim seperti ini habis subuh kan. Ini yang kita sangat perlukan ya. Baik Bapak Ibu Saudara rahmatullah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat buat kita semua, khusus untuk dari kami pribadi. Kalau yang ditanya lah mendapat dijawab TR dulu. Mendekati yang ditanya kita tutup dengan doa. Aku senangnya Pak kalau kata bertanya aja. Terima kasih kepada Bapak Sarmin yang telah menyampaikan sosialnya. Kepada Bapak Ibu yang ada yang ingin ditanyakan, Kita kena apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, pertama sebelumnya mohon penjelasan dan kiat-kiatnya. Pertama, kata Ustaz itu kan harus sedikit tidur daripada sedikit-sedikit tidur. Lain itu, sedikit tidur dengan sedikit-sedikit tidur tadi kan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana membuat kiat-kiat kita tuh walaupun kita miskin harta tapi kaya hati. Nah, ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miskin harta kaya hati. Hanya ini kita punya. Ya, masya Allah, tabarakallah. Baik Bapak Ibu rahmatullah, pertanyaannya dulu jalan muda. Yang pertama kiat-kiat ya. Kiat-kiat ini agak susah kita ngomong Pak ya. Kiat-kiat ini bagaimana caranya? Bagaimana caranya ya kan? Supaya kita ini tidak dikit-dikit makan, banyak apa sedikit makan, tidak dikit-dikit makan kan? Nah, itu. Melatih diri kita Pak, Meriadoh ini juga melatih jiwa kita dengan cara satu-satunya dengan berpuasa sunnah supaya tidak dikit-dikit makan. Jadi kalau kita sudah terbiasa dengan berpuasa itu kan agak terlatih gitu. Dan makanya kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa itu melatih perut kita, melatih hawa nafsu gitu ya, hawa nafsu gitu itu dilatih supaya tidak menurunkan apa yang pengen kita terus. Termasuklah banyak makannya sebenarnya nafsu gitu Pak, segala macam hal nah dimakan. Nanti meriadoh itu ialah banyak-banyak sering berpuasa, berdoa juga sama Allah Subhanahu wa taala ya Allah apa namanya tuh mudahkan aku dalam melaksanakan apa yang aku kendai. Itu kan aku misalnya pengen supaya dikit-dikit itu kita ini memang nyender dikit gitu nyender dikit atau TV kadang TV nonton kita kemana deh. Nah itu katanya. Jadi yang pertama tadi meriadoh, salah satu yang meriadoh itu melatih jiwa gitu, salah satunya dengan cara berpuasa sunnah, banyak-banyak puasa sunnah supaya perut kita kosong ya. Jadi untuk berpuasa kosong ini ya udah bukan berarti kita tidak makan cuma dikit tadi kan. Yang kedua apa pertanyaan kedua tadi?
biar kita miskin harta. Miskin harta. Ya namanya sudah garis dari Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian rahmatullah. Ada satu ulama ngomongkan apabila umur di atas 40 tahun sampai ke umur 43 tahun itu kalau memang nasibnya sudah tidak berubah ya itulah. Artinya kata Allah kalau dia nak jadi kaya jadi dia sudah kaya. Ya, ini Allah ingkar ulama gitu. Ya kalau orang ulama ini antara apa bukan antara sih sebenarnya karena ulama warasatul anbiya. Jadi kalau kita misalnya ditakdirkan memang sudahlah jadi inilah makan cukup kan makan ada. Artinya kita berserah diri sama Allah dengan cara apa namanya diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Rasulnya itu bersifat qanaah. Qanaah ini merasa cukup Pak. Cukup. Jadi kita apapun yang dikasih oleh Allah sudah Rasul alhamdulillah banyak-banyak bersyukur artinya. Banyak-banyak bersyukur. Qanaah. Apa yang dikasih Allah cukup, ya dikit banyak cukup, apalagi bini dijuk duit lagi kan banyak dikit cukup alhamdulillah hari ini dijuk duit sekian bulan ini pacak makan ikan asin, bulu ayam ada. Ayo kan itu banyak-banyak bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Ya qanaah itu merasa cukup atas tunjukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikit banyak merasa cukup. Jadi walaupun ngerasa miskin, artinya kaya karena tadi kan dekat sama Allah, tidak ngerasa kurang. Ya, wong kaya kadang masih kurang, apalagi kan kalau mau miskin kan diturunkan terus, kurang. Ibadat ujung-ujungnya kalah lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu mungkin Bapak Ibu sekalian rahmatullah. Baik, ada lagi? Rasa cukup dah ya? Ya jadilah ada ya. Agak apa ya? Tanya. Aduh, nomor aku yo. Ada rumahku parah aja. Baik, kita tutup dengan doa. Bapak Ibu sekalian rahmatullah, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan tidaklah keluar kita dari majelis ini melainkan dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nasta'hiduka wa nastawdi'uka dinana wa anfusana wa auladana wa ahlana wa amwalana kulli shay'in 'afaytana. Allahumma ij'alna wa iyya fi kanafika wa jibanika wa 'iyadika min kulli syaitanir marid وجبار عنيد وذي عدل وذي بغي عن الشر وذي الشر انك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافيه والسلامه وحققنا بالتقى الاستقامه عند من موجبات الندامه انك سميع الدعاء. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Alhamdulillah.